Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita harus merasul? Itu kan tugasnya para pastor, frater, bruder, dan suster. Kita ini sudah hidup susah, kerjaan tidak menentu, masih disuruh merasul lagi. Mending kalau ada honor, ini sarana saja tidak disediakan. Siapa mau? Ya, demikianlah alasan-alasan ini muncul dan merasul dianggap tugasnya kaum berjubah saja. Yesus dalam Injil hari ini mengutus ke-12 muridnya pergi berdua-dua dengan pesan jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Yesus ingin agar mereka sepenuhnya mengandalkan Allah. Mereka hanya boleh membawa yang minimal tongkat dan alas kaki untuk bergerak cepat. Mereka boleh menerima uluran tangan dari orang yang menawarkan tumpangan, tetapi tak boleh pilih-pilih tumpangan yang enak. Jika ditolak pun mereka harus menerima dengan lapang dada, lalu pergi dan kebaskan debu sebagai peringatan. Pengebasan debu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi yang terpaksa harus melewati daerah orang-orang kafir. Dengan pengebasan itu, mereka membuang segala kotoran dari daerah itu yang menajiskan dan mendatangkan hukuman Allah. Maka sehubungan dengan pengutusan para murid, pengebasan debu merujuk pada peringatan agar orang merenungkan sikapnya dalam menanggapi pemberitaan Injil. Menolak pemberitaan itu berarti menolak tawaran penyelamatan Allah. Untuk itulah Yesus mengutus para murid pergi berdua-dua. Berdua-dua penting demi terjaminnya kebenaran sebuah kesaksian. Bandingkan Ulangan bab 17 ayat 6, Bilangan bab 35 ayat 50. Berdua-dua dapat meringankan beban pekerjaan dan derita kegagalan. Berdua-dua menjauhkan diri dari kesombongan pribadi atas kesuksesan. Warta yang sama dari dua orang pun lebih meyakinkan. Yesus mengutus para murid
pergi merasul berdua-dua dan tidak melakukannya seorang diri saja. Karena itu mari kita bekerja sama, baik yang berjubah maupun yang tidak berjubah, dalam memberitakan Injil. Merasul bukan melulu pekerjaan kaum berjubah saja, melainkan menjadi pekerjaan semua murid Kristus dengan lebih mengandalkan bantuan Allah daripada kemampuan diri sendiri dan kelengkapan sarana. Saudara-saudari yang terkasih, mewartakan kerajaan Allah bagi Yesus bukanlah tugas ringan, melainkan suatu perutusan yang berlangsung sepanjang zaman, di mana Allah akan menjadi segala di dalam segala sampai pada kepenuhannya demi kebahagiaan seluruh umat manusia. Injil Markus agak tegas menampilkan Yesus yang memiliki mobilitas tinggi. Ia bergerak cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tak ada waktu berlama-lama untuk diri sendiri. Taat dan sederhana adalah modal utama Yesus sehingga dapat terus melangkah melaksanakan kehendak Bapanya. Ia memanggil ke-12 murid, mengutus mereka berdua-dua untuk melakukan yang sama. Murid tak boleh mencari kemapanan, tak usah membebani diri dengan barang yang tidak perlu, agar tetap ringan dan lentur untuk berpindah kemanapun. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang banyak orang membawa gadget kemana-mana, seperti membawa sang kekasih. Dalam pertemuan keluarga, mereka asik dengan barang-barang tersebut, enggan ngobrol satu sama lain, tidak selera terlibat, malas menyapa. Dunia memakai banyak siasat agar manusia semakin haus dan terikat pada aneka barang yang memanjakan hidupnya. Terciptalah ketagihan dan ketergantungan baru. Intersubjektivitas melemah, interdependensi tak lagi diandalkan, sehingga lahirlah pelayan-pelayan rohani yang serakah dan sombong. Petunjuk Yesus hari ini bagi saya memberi tantangan menuju hidup sederhana dan bahagia demi pewartaan Injil. Lantas, bagaimana dengan Anda sekalian? Saudara-saudari yang terkasih, dalam sebuah kesempatan, Bapa Suci Paus Fransiskus menyampaikan bahwa para misionaris adalah pahlawan penginjilan. Secara pribadi, Santo Bapa bahkan memuji orang-orang yang telah memberitakan Injil ke berbagai belahan dunia dengan memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Katanya, saya memikirkan tentang hari-hari terakhir mereka di dunia, jauh dari kampung halaman, jauh dari keluarga, dan jauh dari orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi mereka berkata, apa yang aku lakukan ini sangat pantas. Bapa Suci pun menyampaikan bagaimana mereka melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Santo Paulus. Saya pikir kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kesaksian mereka. Kita bersuka cita karena sudah memiliki para misionaris yang menjadi saksi iman. Mereka mati sebagai martir dengan menyerahkan hidup mereka untuk pemberitaan Injil. Mereka patut mendapatkan pujian, mereka patut mendapatkan pujian dari gereja kita lanjutnya. Di dalam sejarah penginjilan, terdapat banyak misionaris awam yang patut diteladani karena rela memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Salah satunya adalah Jim Elliot. Jim Elliot adalah salah satu dari misionaris asal Amerika yang terpanggil bermisi ke Waodani di Ekuador pada tahun 1950-an. Di masa itu, Waodani didiami oleh
orang-orang yang paling kejam di dunia. Mereka tak segan membunuh orang-orang yang berusaha mengeksploitasi lahan di hutan Amazon yang kaya. Eliot dan 4 teman misionaris yang lain lalu mempelajari bahasa suku setempat sebelum pergi ke sana. Setelah itu mereka melakukan pendekatan dengan menjatuhkan bekal kepada masyarakat Waodani. Setelah itu mereka mendirikan kemah tak jauh dari pemukiman penduduk. Sayangnya, pada Januari 1956, Eliot dan 4 rekannya dibunuh oleh anggota suku ketika mereka sedang membagikan warta Injil. Kabar kematian Eliot pun jadi berita yang menghebohkan kala itu. Istri Eliot, Elizabeth, akhirnya menulis buku tentang perjalanan iman suaminya itu. Siapa sangka perjuangan Eliot dalam menjangkau suku Waodani akhirnya berbuah manis. Pada suatu kesempatan, Elizabeth dan rekan misionaris lain bernama Rahel diundang secara khusus oleh suku Waodani dan mereka dipersilahkan tinggal di sana. Saat itulah penduduk setempat kembali mendengarkan Injil. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau juga mengutus kami sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira, serta penuh cinta kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.